Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi arsitektur ResNext 50 pada dataset Kakao Bean atau biji kakao. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Neural Network adalah salah satu metode machine learning dari pengembangan multi-layer perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena dalamnya tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. Cara kerja CNN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memecah gambar menjadi gambar yang lebih kecil yang tepat tindih. Selanjutnya, memasukkan setiap gambar yang lebih kecil ke small neural network. Selanjutnya, menyimpan hasil dari masing-masing gambar kecil ke dalam array baru dan dilakukan down sampling. Yang terakhir adalah membuat prediksi. Jaringan saraf kita akan memprediksi apakah gambarnya cocok atau tidak dari inputan array yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi itu dibuatkan model dan kita akan cocokkan gambar ini itu akurasinya, kecocokannya dengan model yang telah kita buat tadi itu berapa. Jadi seperti itu. Selanjutnya implementasi arsitektur ResNext 50. Yang dataset yang kami gunakan di sini yaitu dataset biji kakao. Jadi penampilannya seperti ini. Dataset biji kakao ini mempunyai 6 klasifikasi, yaitu penyakit-penyakit dari biji kakao itu sendiri. Selanjutnya kita akan menjalankan kode ini untuk mengkoneksikan drive dengan Google Colab. Setelah itu, untuk kode yang ini kami memilih versi TensorFlow yang akan digunakan, kemudian mengimport semua package yang nantinya akan kami pakai untuk pemodelan ResNext 50 ini. Jadi seperti ada keras, NumPy, Pickle, CV2 dan lain-lain. Selanjutnya kita inisialisasi semua variabel-variabel yang akan dipakai pada pemodelan arsitektur ResNext, seperti epoch-nya. Sini kita menggunakan 100, terus ini initial learning rate-nya, batch size, default image size. Jadi di sini untuk input dari ResNext sendiri itu 224 kali 224 dikali 3, seperti itu. Selanjutnya untuk memproses gambar CNN akan mengubah gambar tersebut menjadi array terlebih dahulu. Gambar di atas, gambar di bawah adalah metode yang kita pakai untuk mengubah gambar menjadi array. Jadi ini adalah merupakan kode atau metode yang kita akan gunakan untuk mengubah gambar menjadi array. Nah, ini adalah proses mengubah image menjadi array. Jadi kode ini adalah proses untuk mengubah image menjadi array. Selanjutnya, tambahkan beberapa variabel yang akan kita gunakan pada proses dari ResNext 50, seperti image size yang mengambil length dari image list yang kita buat untuk membuat gambar menjadi array, xtrain, xtest, ytrain, ytest yang akan digunakan untuk prediksi. Dan yang di bawah ini adalah kode untuk melakukan augmentasi. Jadi dataset gambar kita itu nanti kita lakukan proses augmentasi, di mana proses augmentasi ini untuk memperkaya data, jadi prediksinya itu bisa lebih baik. Selanjutnya ini merupakan gambaran arsitektur dari ResNext 50. Memang terlihat seperti ResNet 50 yang biasa, namun bedanya itu dia itu paralel pada
convolution blocknya itu lebih banyak daripada ResNet. Begitu juga dengan identity block. Seperti itu. Selanjutnya, dalam implementasi kali ini kami akan membangun model ResNet 50 secara manual, tapi kami tidak membangun model ResNet 50 secara manual, tapi kami menggunakan package dari Keras. Jadi telah ada dari Keras menyediakan package untuk model ResNet 50 ini. Jadi kami menggunakannya seperti ini, dan cukup buatkan satu variabel untuk manggil fungsi ResNet 50 dari package Keras. Begitu pula untuk prediksinya, kami hanya menggunakan fungsi dance di sini untuk satu kali. Untuk ini untuk top layernya. Selanjutnya, untuk melihat isi modelnya, ya model dari ResNet 50 ini kita bisa lihat dengan menggunakan kode print model.summary. Jadi nanti akan panjang sekali. Saya hanya menyampilkan bagian kecil saja dari model atau dari arsitektur yang telah kita input dari Keras. Jadi isinya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita compile model yang telah kita buat. Terus kita melakukan fitting pada model. Nah, hasilnya itu seperti ini. Setelah kode yang sebelumnya kita jalankan, kita akan mendapatkan laporan hasil training datanya sebanyak di sini ada 100 epoch iterasi sesuai dengan nilai yang kita berikan. Jadi di sini saya menginput 100 epoch. Lalu untuk mengevaluasi training kita dapat gunakan fungsi model evaluate. Nah, skornya itu kita dapatkan dari 100 epoch itu 87%. Jadi akurasi dari model kita itu sebesar 87%. Lalu untuk melakukan visualisasinya itu seperti pada kode ini. Nah, jadi ini hasil visualisasi yang kita tampilkan dari kode yang sebelumnya kita telah buat. Sini terlihat pada epoch 20 itu sempat menyentuh angka 90% lebih, dan untuk yang terakhir itu 87, yang ke 100 itu dia itu menyentuh 87%, seperti itu. Dan untuk training dan validation loss-nya itu hanya 0,8 atau 0,9%. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan atau presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.